Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya terlebih dahulu. Saya Muhammad Dinur Rahman Hakim. Saya dari kelas SI 2020A dengan NIM 2005121405. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tugas yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Bapak Agus Priyanto. Jadi pada pertemuan ini saya akan membahas mengenai multiple feedback queue atau yang disingkat dengan MFQ. Algoritma multiple feedback queue merupakan algoritma penjadwalan modern dalam perkembangan sistem operasi. Konsep utamanya yaitu suatu proses yang berada pada suatu queue dengan berpindah ke queue yang lain. Jika sebuah proses akan menggunakan CPU dalam waktu yang cukup lama, maka proses tersebut dapat pindah ke queue dengan prioritas yang lebih rendah atau sebaliknya. Secara dasar, MFQ terdiri dari dua algoritma klasik, yakni FCFS dan round robin. Algoritma MFQ memiliki yang pertama mempunyai level antrian yang lebih dari satu. Arus level tersebut memiliki konsep waterfall air terjun. Semua proses dikerjakan secara quantum time yang sesuai urutan seperti FCFS. Setiap level memiliki quantum time atau QT yang berbeda dengan aturan semakin tinggi level maka semakin besar nilai QT. Jadi setiap level nilai akan semakin tinggi, tidak semakin rendah. Contohnya dalam level 1. Contoh quantum time-nya kita kasih angka 2. Maka di level kedua nilai QT time-nya tidak akan lebih rendah dari level pertama, contohnya menjadi 1. Dia akan menjadi lebih tinggi, menjadi 3, 4, 5, tergantung pada QT soal algoritma multiple feedback queue tersebut. Multi-level queue. Ide dasar dari algoritma ini berdasarkan pada sistem prioritas proses. Prinsipnya, jika suatu proses dapat dikelompokkan berdasarkan prioritasnya, maka akan didapati queue seperti pada gambar berikut. Yang pertama, sistem proses, interactive editing proses, batch proses, dan yang terakhir adalah student proses. Dari gambar tersebut terlihat bahwa akan terjadi pengelompokan proses-proses berdasarkan prioritasnya. Kemudian muncul ide untuk menganggap kelompok-kelompok tersebut sebuah antrian kecil yang merupakan dari antrian keseluruhan proses, yang sering disebut dengan algoritma multi-level queue. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa seolah-olah algoritma dengan prioritas yang dasar adalah algoritma multi-level queue, di mana setiap queue akan berjalan dengan algoritma FCFS yang memiliki banyak kelemahan. Oleh karena itu, dalam prakteknya, algoritma multi-level queue memungkinkan adanya penerapan algoritma internal dalam masing-masing sub antriannya, yang bisa memiliki algoritma internal yang berbeda untuk meningkatkan kinerjanya. Berawal dari priority scheduling, algoritma ini pun memiliki kelemahan yang sama dengan priority scheduling, yaitu sangat memungkinkan bahwa suatu proses pada queue dengan prioritas rendah bisa saja tidak mendapat jatah CPU. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu caranya adalah dengan memodifikasi algoritma ini dengan adanya jatah waktu maksimal untuk tiap antrian. Sehingga jika suatu antrian memakan terlalu banyak waktu, maka prosesnya akan dihentikan dan digantikan oleh antrian di bawahnya. Tentu saja batas waktu untuk tiap antrian bisa saja sangat berbeda tergantung pada prioritas masing-masing antrian. MFQ multiple feedback queue ini mirip sekali dengan algoritma multi-level queue. Perbedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Di sini memiliki quantum time bernilai 18. Selanjutnya yaitu dihitung dengan FCFS. Dengan pendefinisian seperti tadi, membuat algoritma ini sering dipakai karena algoritma ini
dikonfigurasi ulang supaya cocok dengan sistem. Tapi untuk mengetahui mana penjadwal terbaik, kita harus mengetahui nilai parameter tersebut. Multilevel feedback QI adalah salah satu algoritma yang berdasar pada algoritma multilevel QI. Perbedaan mendasar yang membedakan multilevel feedback QI dengan multilevel QI biasanya adalah terletak pada adanya kemungkinan suatu proses berpindah dari suatu antrian ke antrian lainnya, entah dengan prioritas yang lebih rendah ataupun lebih tinggi. Misalnya pada kasus contoh berikut ini. Yang pertama, semua proses yang baru datang akan diletakkan pada QI 0. Kuantum memiliki nilai 8. Jika suatu proses tidak dapat diselesaikan dalam nilai 8, maka proses tersebut akan dihentikan dan dipindahkan ke QI 1, kuantum 16. QI 1 hanya akan dikerjakan jika tidak ada lagi proses di QI 0, dan jika suatu proses di QI 1 tidak selesai dalam 16 ms, maka proses tersebut akan dipindahkan ke QI kedua. QI kedua ini akan dikerjakan bila QI yang 0 dan 1 kosong, dan akan berjalan dengan algoritma FJFS. Algoritma ini didefinisikan melalui beberapa parameter, antara lain: yang pertama, algoritma penjadwalan tiap antrian; kedua, kapan menurunkan proses ke antrian yang lebih rendah; kapan menaikkan proses ke antrian yang lebih tinggi; jumlah antrian; yang terakhir adalah antrian mana yang akan dimasuki proses yang membutuhkan. Penjelasan lebih lanjut, algoritma ini merupakan penjadwalan berprioritas dinamis. Penjadwalan ini bertujuan untuk mencegah banyaknya swapping dengan proses-proses yang sangat banyak menggunakan pemroses, karena menyelesaikan tugasnya memakan waktu lama. Diberi jalan waktu, jumlah kuanta lebih banyak dalam satu waktu. Penjadwalan ini juga menghendaki kelas-kelas prioritas bagi proses-proses yang ada. Kelas tertinggi berjalan selama 1 kuanta, kelas berikutnya berjalan selama 2 kuanta, kelas berikutnya berjalan 4 kuanta, dan seterusnya. Proses yang masuk untuk pertama kali ke sistem langsung diberi ke kelas tertinggi. Mekanisme ini dapat mencegah proses yang perlu berjalan lama swapping berkali-kali dan mencegah proses-proses interaktif yang singkat harus menunggu lama. Terdapat gambar ilustrasi dari MFQ. Terdapat proses X nilai burst time berisikan nilai sama dengan 16. Pada ilustrasi ini memiliki 4 level, yaitu level 1 dengan quitty time-nya sama dengan 1, level 2 dengan quitty time 2, level 3 nya dengan quitty time 3, level 4 quitty time-nya sama dengan 4. Yang pertama, proses dikerjakan di LV1 dengan quitty time sebanyak 1. BP1 dikurangi quitty time 1 sama dengan 16 dikurangi 1 sama dengan 15. Yang kedua adalah proses dikerjakan di LV kedua dengan quitty time 2 sebanyak 2, BP1 dikurangi quitty time 2 memiliki nilai 15. 15 adalah hasil dari pengurangan 16 dikurangi 1, sehingga 15 dikurangi 2 menjadi 13. Proses dikerjakan di LV3 dengan quitty time sebanyak 3, BP1 dikurangi quitty time 3 sama dengan 13 dikurangi 3 yang menghasilkan nilai angka 10. Proses dikerjakan di LV4 dengan quitty time 3 sebanyak 4 sama dengan BP1 dikurangi quitty time 4 sama dengan 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Proses dikerjakan di LV4 dengan quitty time 4 sebanyak 4 sama dengan BP1 dikurangi quitty time 4 sama dengan 6 dikurangi 4 sama dengan 0.
pada proses ini akan terus berlangsung hingga menghasilkan nilai akhir adalah 0. Proses dikerjakan di LV4 dengan sisa sebanyak 2. BP1 dikurangi 2 sama dengan 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Contoh penyelesaiannya. Di sini prosesnya ada P1, P2, P3 dengan menggunakan P1 menggunakan arrival time-nya berisikan nilai 0. Sedangkan boost time-nya adalah berisikan nilai 4. Pada nilai P2 ini arrival time memiliki nilai angka 2, boost time-nya adalah 10. Kemudian P3 untuk arrival time-nya adalah 4 dan boost time-nya adalah 6. Di sini terdapat 3 level, di mana level 1 quitty time-nya sama dengan 2, level 2 sama dengan quitty time-nya adalah sama dengan 3, level 3 sama dengan quitty time-nya sama dengan 4. Nah, nilai 0 ini sampai dengan angka 20 itu diambil dari penjumlahan boost time. Oke. Lalu kita lanjut lagi, kita mulai pengerjaannya dimulai dari P1. P1 dikerjakan di LV1 dengan quitty time sebanyak 2. BP1 dikurangi quitty time 1 sama dengan 4 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, P1 ini dimulai dari P0 karena arrival time-nya bernilai 0. Jadi hasilnya 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Pada waktu kedua P2 datang karena P1 selesai di quitty time pertama, maka P1 dikerjakan, P2 menunggu. Karena P1 belum selesai, P2 menunggu sampai P1 itu selesai. P1 dikerjakan di LV2 dengan sebanyak sisa BP1 dikurangi 2 sama dengan 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Hasilnya 0 itu yaitu karena pengurangannya sudah habis. Lalu pada waktu keempat P1 selesai pada P3 datang, sedangkan P3 datang tapi menunggu karena P2 berada di urutan pertama setelah urutan P1, maka harus dikerjakan. Jika belum selesai maka harus dikerjakan. Jika belum selesai maka dia harus tetap menunggu. Kemudian P2 dikerjakan di LV1 dengan quitty time 1 sebanyak sisa 2. BP2 dikurangi quitty time 1 sama dengan 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Lalu P2 dikerjakan di level P1 dengan quitty time 1 dan seterusnya. Lalu P2 selesai, P3 dikerjakan. P2 selesai tapi dia masih mengalami around dengan sisa 8, lalu dikerjakan di level berikutnya P3. P3 dikerjakan di level 1 dengan quitty time 1 sebanyak 2. BP3 dikurangi quitty 1 sama dengan 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Diambil dari sisi boost time P3, lalu P3 selesai maka akan dilanjutkan P2 di level kedua. Nah, di level kedua ini P2 dikerjakan di level kedua dengan quitty time sebanyak 3 karena nilai quitty time di level kedua yaitu 3. Jadi P2 dikerjakan di level dengan quitty time 2 sebanyak 3. BP2 dikurangi quitty time 2 sama dengan 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Lalu lanjut P2 selesai, P3 dikerjakan kembali karena P3 dikerjakan di level kedua dengan quitty time sebanyak 3. BP3 dikurangi quitty time 2 sama dengan 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Sisanya tinggal 1. Lalu P3 selesai, lanjut ke P2 karena P2 dikerjakan di LV ketiga dengan quitty time sebanyak 4
yang menghasilkan BP3 dikurangi QT3 sama dengan 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Di sini saya akan mengambil contoh kasus sistem antrian di mana terdapat 3 proses P1, P2, P3. Masing-masing nilai P tersebut memiliki arrival time untuk P1 0, burst time-nya 4, waiting-nya sama dengan 0. P2 2 sama dengan 10 dan waiting time-nya adalah 18. P3 4 sama dengan 6, waiting time-nya adalah 15. Rumusnya di sini adalah terdapat turn around time. TP1 sama dengan BP0 ditambah WP0 ditambah 4 tambah 0 sama dengan 4. TP2 sama dengan BP0 ditambah WP0 sama dengan 10 ditambah 18 yang menghasilkan angka 28. Tahap terakhir ini TP3 BP0 ditambah WP0 sama dengan 6 ditambah 15 sama dengan 21. Average waiting time menggunakan rumus di sini 0, 18, 15 adalah hasil dari waiting time yang akan dijumlah dan dibagi dari 3. 3 ini diambil dari proses P1, P2, P3. Jadi totalnya adalah waiting time dibagi proses, yaitu 33 dibagi 3 yang menghasilkan 11. Average time around time seperti yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya, langsung saja rata-rata waiting time-nya adalah 4 ditambah 28 ditambah 21 yang menghasilkan 53. 53 ini merupakan hasil penjumlahan dari turn around time. Kemudian dibagi 3 ini diambil dari proses P1, P2, dan P3 ini yang menghasilkan 17,6. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Bila mana seorang sedang melakukan suatu proses sebuah data dalam sebuah PC yang mana awalnya sedang mendownload film yang mencapai 1,5 GB, pada saat mendownload telah mencapai 650 MB. Dia juga mendownload lagu yang filenya hanya 300 MB. Nah, pada proses tersebut terjadilah sebuah aliran sinyal yang prosesnya yang semakin kuat dan terjadi pembagian antara yang satu mendownload lagu dan yang satu mendownload film. Pada proses tersebut sama-sama masih bisa berjalan, tetapi pada download filmnya akan diturunkan pada kuantum kedua. Bawahnya kuantum paling atas dan lagu pun tetap didownload pada kuantum pertama dibagi kuantum paling atas. Yang terakhir adalah kesimpulan. Algoritma multilevel feedback queue merupakan algoritma penjadwalan yang baik dalam mengoptimalkan proses-proses yang memiliki prioritas karena dapat memindahkan proses yang memiliki waktu layanan atau disebut juga dengan burst time yang besar. Running proses yaitu waktu layanan dibagi waktu jatah pengerjaan atau quantum time sehingga hasil bagi digunakan untuk banyak waktu perulangan quitty time dengan sisa bagi untuk banyak pengerjaan berikutnya tapi kurang dari quitty time. Penerapan running process atau RP memudahkan penentuan waktu tunggu karena dapat menggunakan RP dalam mengetahui proses-proses yang mempengaruhi dalam diagram Gantt penjadwalan MFQ tadi. Jadi kira-kira seperti itu proses algoritma pengerjaan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata saya atau kata-kata saya yang kurang dimengerti. Saya mohon maaf. Saya juga minta maaf jika dalam penjelasan materi kali ini terdapat kesalahan rumus pengerjaan saya. Saya juga mohon kritik dari teman-teman yang menonton atau bisa dari Bapak Agus langsung. Jadi demikianlah
Jadi demikianlah proses dari penjelasan saya mengenai materi multiple feedback QI. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.